Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi ayah bunda. Semoga pagi hari ini kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan ya untuk menerima pembelajaran hari ini. Kelas 4 SD, tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha, cita-citaku, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai, yuk kita persiapkan buku tulisnya. Kita simak ya pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui kegiatan mengamati siswa mampu mengidentifikasi keragaman keagamaan yang terdapat di sekitarnya. Yang kedua, melalui kegiatan membuat peta persebaran sumber daya hewan atau tumbuhan yang ada di daerahnya, siswa mampu mencari informasi tentang karakteristik lingkungan di provinsi tempat tinggal dan sumber daya. Yang ketiga, melalui kegiatan pembuatan kesimpulan, siswa mampu menjelaskan persebaran sumber daya alam hewan atau tumbuhan yang ada di daerahnya. Yang keempat, melalui kegiatan membaca puisi kembali, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi. Tema 6, subtema 3, pembelajaran 3. Pembelajarannya yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua PPKN, yang ketiga IPS. Pembelajaran 1, bahasa Indonesia. Simak pembelajaran hari ini anak-anak ya. Cita-cita tidak mengenal suku, agama, atau kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-cita setinggi langit, namun setiap orang harus berusaha keras untuk mencapainya. Nah, di sini anak-anak didik Bu Rahma semua harus punya usaha keras ya untuk mencapai cita-cita kita semua agar tercapai dengan apa yang kita usahakan, karena usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Nah, anak-anak, kita baca sama-sama ya. Sang arsitek. Nah, di sini sang arsitek itu berusaha keras untuk seorang bercita-cita. Nah, pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno mengadakan sayembara membuat desain market Masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi awal. Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang bernama Fredrik Silaban. Nah, siapakah dia ya anak-anak? Simak ya. Fredrik Silaban lahir di Bonadolok, Sumatera Utara, 16 Desember 1912.
Ia adalah seorang lulusan Koningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Ia dapat memenangi sayembara tersebut dan semenjak itulah karyanya banyak dikenal seluruh Indonesia. Nah, Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dari termegah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961 dan pertama kali dibuka untuk digunakan pada tahun 1978. Dengan demikian, diperlukan waktu 17 tahun untuk membuatnya. Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Frederick membuatnya, lalu berhasil menyelesaikannya. Karyanya diakui sebagai karya asli anak bangsa Indonesia. Ia bahkan berhasil menyandingkan pembangunan masjid ini dengan gereja katedral di Jakarta. Gereja katedral adalah gedung tempat umat Katolik beribadah. Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan tersebut. Hingga kini, kedua gedung yang menjadi simbol toleransi dan persatuan itu tetap kukuh berdiri meski arsiteknya telah tiada. Tak hanya berkarya membuat Masjid Istiqlal, beberapa gedung prasejarah telah dirancangnya. Sepanjang hayatnya, ia telah ikut merancang 17 bangunan di seluruh Indonesia. Bangunan tersebut antara lain Gedung Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 1962, Monumen Pembebasan Irian Barat Jakarta 1963, Monumen Nasional atau Tugu Monas Jakarta 1960, Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta 1953, dan Tujuan Katulistiwa Pontianak 1938. Yang kedua, pembelajaran PPKN. Nah, anak-anak, ayo mengamati gambar tersebut. Gambar tersebut adalah tempat ibadah umat beragama nih di Indonesia. Nah, gambar tersebut kamu bisa lihat dengan jelas. Dapatkah kamu menjelaskan gambar-gambar tersebut? Nah, ada beberapa gambar nih. Ayo tebak ada berapa gambar? Yah, benar, ada 5. Ada masjid, ada gereja, ada pura, ada wihara, dan ada kelenteng. Nah, masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Umat beragama dari tiap-tiap agama memerlukan tempat beribadah untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan pengaturan yang khas. Nah, nanti anak-anak bisa berdiskusi dengan kedua orang tuamu tentang mengenal 5 tempat ibadah yang ada di Indonesia ya anak-anak ya. Pembelajaran 3. IPS. Nah, ayo anak-anak kita mengamati. Perhatikan peta persebaran sumber daya alam hayati yang terdiri di Indonesia. Nah, ada 2 nih anak-anak. Peta persebaran flora yang pertama. Yang satu peta sebaran fauna atau hewan. Nah, kedua peta tersebut yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan di atas menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia.
Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir. Tanaman longsor menyimpan cadangan air serta perlindungan hewan. Sumber daya alam untuk gambar peta yang kedua berupa gambar sumber daya alam hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Contohnya apa nih anak-anak? Ada yang tahu? Ya benar, hewan liar tersebut yaitu harimau, kera, orangutan, gajah, badak, banteng, dan anoa. Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya hewan ternak yaitu ayam, itik, sapi, udang, dan domba. Nah, alhamdulillah telah selesai pembelajaran 3 materi hari ini. Waktunya kita untuk mengerjakan tugas tema. Simak ya. Sebelum itu kamu persiapkan alat tulis dan bukunya. Tugas tema hari ini. Nah, tugas pertama adalah bahasa Indonesia. Lengkapilah diagram berikut ini berdasarkan bacaan yang telah kita baca bareng-bareng tadi. Yang pertama tentang apa yo? Siapa yang masih ingat? Ya benar, sang arsitek. Nah, yang pertama, apa cita-cita Fredrik Silaban? Yang kedua, halangan yang dihadapi apa? Yang ketiga, sikap yang dimiliki Fredrik Silaban. Yang keempat, usaha apa yang dilakukan oleh Fredrik Silaban? Yang kelima, apa saja prestasi yang telah diraih oleh Fredrik Silaban dengan usaha dan kerja kerasnya. Lalu yang terakhir, keenam, apa kesimpulanmu terhadap usaha Fredrik Silaban untuk meraih cita-citanya? Yang kedua, pembelajaran PPKN. Nah, amatilah daerah sekitarmu. Bersama kedua orang tua, lakukan kegiatan berikut ini. Yang pertama, carilah informasi tentang 2 tempat ibadah keagamaan. Yang kedua, carilah informasi tentang rumah ibadah dari 2 agama yang berbeda di Indonesia. Lalu tentukan 1 tempat ibadah yang paling terkenal di Indonesia. Yang ketiga, carilah gambar minimal 3 rumah ibadah yang ada di Indonesia. Kamu bisa tempel di bukumu, di buku PPKN, 3 rumah ibadah ya anak-anak ya. Dan ketiga, IPS. Nah, anak-anak lihat nih, ada gambar peta. Nah, anak-anak bisa berdiskusi dengan kedua orang tuamu menggambar peta Indonesia ya. Kerjakan di buku gambar. Nah, alhamdulillah akhirnya pembelajaran hari ini telah selesai. Selamat mengerjakan dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.